Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai Porifera dan Coleanthata. Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu Porifera, bagaimana ciri-cirinya, daur hidupnya maupun contohnya. Begitu juga dengan Coleanthata. Bagaimana ciri-ciri daur hidup maupun contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, simak materi kita kali ini. Filum Porifera. Porifera berasal dari kata forus, lubang, dan fer, membawa. Jadi Porifera berarti hewan yang mempunyai tubuh berpori. Porifera disebut juga sebagai hewan spons. Porifera hidup menetap atau sesil pada dasar perairan. Sebagian besar hewan ini hidup di laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Bentuk tubuh yang beraneka ragam, ada yang seperti tabung, mangkuk, atau menyerupai tumbuhan. Warnanya juga bervariasi dan dapat berubah-ubah. Pori-pori pada tubuh Porifera disebut ostium. Ostium berfungsi sebagai mulut. Ostium tersusun dari saluran-saluran kecil yang bermuara pada rongga tubuh yang disebut spongosol atau paragaster. Spongosol bermuara pada puncak tubuh yang berupa saluran pelepasan yang disebut osculum. Porifera merupakan hewan diploblastik atau tersusun dari dua lapis sel. Lapisan luar tersusun oleh sel-sel epitel sederhana yang disebut pinakosit. Sementara itu, di lapisan dalam tersusun oleh sel-sel beleher yang dinamakan koanosit. Koanosit mempunyai flagela, vakuola, dan nukleus. Pada bagian antara pinakosit dan koanosit terdapat mesoglea. Mesoglea tersusun dari zat gelatin. Pada mesoglea terdapat bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, sel-sel amubosit untuk mengangkut sisa metabolisme dari satu sel ke sel lainnya dan mengangkut zat makanan. Mekanismenya yaitu jika sel koanosit mendapat makanan, sel amubosit akan mendekat ke koanosit. Selanjutnya, sel amubosit akan menyerap zat makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, porosit untuk membuka dan menutup pori. Yang ketiga, skleroblast untuk membentuk spikula. Spikula merupakan duri-duri yang tersusun dari zat kapur, kersik atau protein, spongin. Spikula ini menyusun kerangka tubuh. Yang keempat, arkeosit untuk membentuk sel reproduktif. Misal pada pembentukan tunas, pembentukan gamet, dan berperan dalam regenerasi sel. Porifera memiliki saluran air yang unik. Air masuk melalui dinding tubuhnya yang berpori. Air tersebut kemudian disaring oleh sel-sel koanosit. Pada bagian dalam sel-sel ini terdapat flagela yang berperan menangkap makanan yang terperangkap dalam air. Setelah itu, makanan dicerna di dalam koanosit. Setelah dicerna, zat makanan diedarkan oleh sel-sel amubosit ke sel-sel lain. Zat sisanya dikeluarkan bersama sirkulasi air oleh spongosol melalui osculum. Kita lihat sekarang sistem saluran air. Pada Porifera ada 3 tipe, yaitu askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Kita lihat yang pertama, tipe askonoid, yaitu tipe ini merupakan tipe yang paling sederhana. Lubang-lubang ostium pada tipe ini langsung dihubungkan dengan saluran lurus yang menuju spongosol. Contohnya Leucosolenia sp.
Yang kedua, tipe sikonoid. Pada tipe ini, lubang-lubang ostium dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang berhubungan dengan spongosol. Rongga-rongga ini dilapisi oleh koanosit, contohnya Scypha sp. Yang ketiga, tipe leukonoid atau ragon. Pada tipe ini, lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan dengan spongosol, contohnya Spongia sp. Pada tubuh Porifera terdapat spikula-spikula yang mengandung zat kapur atau kalsium, zat karsik atau silikat, atau benang-benang spongin. Bentuk spikula ini bermacam-macam. Oke, perhatikan bentuk-bentuk spikula pada Porifera. Ada yang berbentuk monakson, tetrakson, poliakson, heksason, dan berbentuk benang-benang. Nah, berdasarkan bentuk dan kandungan spikula, Porifera dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongia. Oke, kita lihat sekarang Calcarea. Karakteristiknya, rangka tubuh Calcarea bersifat calcareus. Hal ini karena spikulanya mengandung kalsium karbonat atau kapur. Sebagian spikulanya berbentuk monakson dan triakson, sehingga tampak seperti duri-duri kecil. Anggota kelas ini hanya tersebar di laut dangkal di seluruh dunia, contohnya Scypha, Serantia, Sikon, Leukon, dan Clatrina. Selanjutnya, Hexactinellida, yaitu karakteristiknya spikula Hexactinellida mengandung banyak benang silikat atau kersik, SiO2. Sementara itu, spikulanya berbentuk triakson dengan 6 cabang. Bentuk hewan-hewan pada kelas ini menyerupai gelas, silinder, atau corong. Contohnya Euplectella aspergillum, Peronema, dan Hyalonema. Kemudian Demospongia. Demospongia bertulang lunak dan tidak mempunyai rangka. Apabila ada yang memiliki rangka, rangkanya tersusun dari serabut spongin dengan spikula dari zat silikat. Bentuk spikulanya ada yang monakson dan tetrakson. Contohnya Euspongia, Calispongia, Cleonia, Philospongia, dan Spongia. Kita lanjutkan pada filum Colentrata atau Cninaria. Colentrata memiliki rangka tubuh yang mengandung zat kapur atau zat kitin. Colentrata merupakan hewan diploblastik atau tersusun dari 2 lapis sel, yaitu ektoderma dan endoderma. Lapisan endoderma kemudian akan berkembang menjadi gastroderma. Colentrata berasal dari kata colon yang berarti rongga dan entron yang berarti usus. Colentrata mempunyai rongga usus atau rongga gastrovaskuler yang terdapat di lapisan gastroderma. Rongga gastrovaskuler berfungsi untuk mencerna makanan. Rongga gastrovaskuler hanya memiliki satu lubang yang disebut osculum. Osculum berfungsi sebagai mulut dan anus. Colentrata memiliki saraf dan otot sederhana. Colentrata disebut juga cnidaria karena mempunyai cnidosit atau sel penyengat yang terdapat pada lapisan ektoderma. Oleh karena itu, pada sistem klasifikasi terdapat filum Colentrata berubah menjadi nama filum Cnidaria. Sel penyengat ini terdapat pada tentakel dan berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Apabila bertemu dengan mangsanya, sel penyengat akan mengeluarkan zat racun yang disebut hipnotoksin. Mangsa Colentrata
berupa organisme-organisme berukuran kecil seperti zooplankton, udang kecil, dan larva serangga. Filum coledotrata dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu hydrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Kita lihat yang pertama, hydrozoa atau hydrozoa. Sebagian besar anggota kelompok hydrozoa hidup di laut. Beberapa hidup di air tawar. Anggota kelas hydrozoa ada yang hidup berkoloni dan ada pula yang soliter. Anggota hydrozoa yang hidup berkoloni mempunyai bentuk tubuh yang polip dan medusa, contoh Obelia. Sementara itu, anggota hydrozoa yang hidup soliter hanya mempunyai bentuk tubuh polip, contoh Hydra. Kita lihat yang sekarang adalah kelas hydrozoa. Polip lebih dominan dibandingkan medusa. Yang kita lihat pertama Hydra. Hydra hidup di air tawar. Hewan ini hidup soliter berbentuk polip. Hydra menempelkan pangkal tubuhnya yang berbentuk cakram pada tumbuhan air atau batu. Hydra dapat menghasilkan tunas melalui penonjolan keluar bagian tubuhnya. Pada ujung tunas terdapat mulut yang dikelilingi tentakel. Tentakel untuk menangkap makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di rongga gastrovaskuler. Ketika tunas lepas dari tubuh induk, tunas akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, Obelia. Obelia hidup di air laut secara berkoloni. Pada siklus hidupnya, tubuh Obelia berbentuk polip dan medusa. Pada fase polip, Obelia hidup berkoloni dan melekat pada suatu tempat. Pada fase ini merupakan bentuk vegetatif. Pada Obelia terdapat 2 jenis polip, yaitu polip hidran dan polip gonangium. Polip hidran memiliki tentakel di sekeliling osculum. Polip hidran yaitu polip yang bertugas mengambil dan mencerna makanan. Polip gonangium tidak memiliki tentakel. Polip gonangium yaitu polip yang bertugas melakukan perkembangbiakan aseksual. Perkembangbiakan aseksual Obelia dilakukan dengan cara membentuk tunas yang disebut medusa. Medusa ini kemudian hidup bebas dan soliter. Pada fase ini merupakan bentuk generatif yang menghasilkan gamet. Gamet yang berbeda jenisnya melakukan fertilisasi dan membentuk zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi larva bersilia yang disebut planula. Selanjutnya, planula tumbuh menjadi polip yang menempel di dasar perairan. Kita lihat sekarang kelas Scyphozoa. Bentuk tubuh Scyphozoa seperti mangkuk, transparan, dan melayang-layang di laut. Hewan ini memiliki lapisan mesoglea yang tebal sebagai sumber nutrisi. Pada daur hidupnya, bentuk tubuh medusa merupakan fase dominan, contohnya pada ubur-ubur atau Aurelia aurita. Kita lihat sekarang bagaimana siklus hidupnya ya. Kita lihat seperti Obelia, Aurelia juga mengalami pergiliran keturunan. Aurelia memiliki alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Pembuahan ovum oleh sperma terjadi secara internal di dalam tubuh individu betina. Hasil pembuahan berupa zigot yang akan berkembang menjadi larva bersilia yang disebut planula. Planula akan berenang dan menempel pada tempat yang sesuai. Setelah menempel, silia dilepaskan pada planula, tumbuh menjadi polip muda yang disebut scyphistoma. Scyphistoma kemudian membentuk tunas-tunas lateral sehingga Aurelia tampak seperti tumpukan piring yang disebut strobila.
Kuncup dewasa paling atas akan melepaskan diri dan berkembang menjadi medusa muda yang disebut Ephira. Selanjutnya, Ephira berkembang menjadi medusa dewasa. Dan kita lihat yang ketiga, kelas Anthozoa. Bentuk tubuh Anthozoa menyerupai bunga. Anggota kelas ini hidup di laut sebagai polip, soliter maupun koloni. Hewan kelompok ini tidak memiliki bentuk medusa. Tubuh Anthozoa tersusun dari kalsium karbonat atau CaCO3, misal Acrodora dan Diploria. Kerangka hewan Anthozoa yang telah mati akan membentuk pulau karang atau rib. Rongga gastropaskuler Anthozoa mempunyai sekat yang mengandung nematokis. Tentakelnya juga mengandung nematokis. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan apa yang telah Ibu ajarkan. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sel amoebosit pada Porifera. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 klasifikasi Porifera berdasarkan bentuk dan kandungan spikulanya. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan cnidosid dan apa fungsinya? Dan bagaimanakah daur hidup dari Aurelia aurita atau ubur-ubur? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.